Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita membahas soal UKK akuntansi tahun 2022, yaitu PT Jaya Utama. Langsung aja dokumen 1, yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar, nah, ini akan dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Pertama, tulis tanggalnya, yaitu tanggal 1, kemudian nomor perkiraannya. Nah, kita untuk membayar ini maka akan dibuat jurnal, yaitu sebelah debitnya, accrued payable, kemudian kredit nilainya, ya, nomor akunnya adalah 21202, totalnya 31250, kemudian nomor buktinya 01 BKK. Nah, selanjutnya kreditnya adalah cash in bank. Ya, dokumen 2 yaitu bukti kas masuk. Bukti kas masuk kalau dimasukkan ke jurnal cash receipt journal atau penerimaan kas. Pertama, tulis tanggalnya, ya. Tanggalnya adalah tanggal 2, nomor buktinya adalah BKM 01 BKM. Nah, ini lihat 01 BKM. Kemudian ini peruntukannya untuk membayar pelunasan piutang atas nama Seni Andrea. Nah, ini yang akan dikredit adalah yaitu utang piutang karyawan atau order receivable. Nah, kemudian nilainya adalah 1.875.000. Kemudian ini karena di kolomnya tidak ada order receivable, maka Anda masukkan ke order, tulis nomor bukti, nomor dokumennya, ya, itu 111203, jumlahnya adalah 1.875.000. Ya, selanjutnya bukti kas keluar, yaitu pelunasan utang. Nah, di situ tercantum ada syarat atau terminnya, yaitu 3/15 N45. Nah, karena pembeliannya adalah tanggal 23 November, sedangkan pelunasannya 4 Desember, berarti itu belum ada 15 hari. Maka itu nanti ada diskon pembelian atau progresif diskon. Nah, caranya pertama lihat tulis tanggalnya, yaitu tanggal. Nah, kemudian di sininya Anda tulis PT Andara, kemudian nomor buktinya BKK 02 BKK. Nah, pertama tulis duit uangnya atau uangnya, yaitu 316098750. Nah, ini Anda masukkan ke kolom cash in bank. Nah, selanjutnya kita lihat di dalam soal, yaitu pelunasan utang PT Andara. Kita lihat saldo utang PT Andara. Nah, kita lihat untuk saldo utang PT Andara
nilainya 325.875. Jadi, Anda tuliskan di kolom account payable atau utang dagang, ya. Nah, ini kita tuliskan nilainya 325. Nah, ini dari nilai yang ini 325.875 ini, ya, kita masukkan di kolom account payable. Nah, ini kemudian, nah selanjutnya account payable-nya yang 325.875 dikurangi dengan jumlah pembayarannya 316.098.750. Nah, hasilnya Anda masukkan ke forecast diskon atau potongan pembelian. Selanjutnya kita lanjutkan dokumen 4, yaitu voucher kas kecil. Kalau voucher kas kecil kita masukkan ke jurnal kas kecil atau petty cash jurnal, yaitu ini keterangannya pembelian perlengkapan. Jadi masukkan ke jurnal kas kecil atau petty cash jurnal, tulis tanggalnya, yaitu tanggal 5, nomor buktinya kita lihat adalah 01 UKK. Nah, ini kita VKK, ya. Description-nya pembelian perlengkapan, ya. Nah, akunimnya, nah kalau perlengkapan bahasa Inggrisnya adalah office supplies. Nah, office supplies nomor akunnya adalah 11302, ya. Kita lihat jumlah uangnya adalah 121.850. Nah, ini jumlah yang office supplies-nya. Kemudian kreditnya yaitu petty cash juga nilainya 121.850. Ya, selanjutnya selanjutnya adalah dokumen 5, yaitu tentang faktur. Nah, faktur ini lihat kopnya adalah PT Jayatama yang kita bukukan, kemudian fakturnya ada tulisan kopi. Maka itu disebut dengan faktur penjualan. Kalau faktur penjualan ini Anda masukkan ke jurnal khususnya adalah jurnal penjualan atau sales journal. Nah, pertama tulis tanggalnya, ya, kita tulis tanggalnya, tanggal 6, kemudian nomor buktinya adalah ini 71 PJ, kemudian customernya kita lihat di sini adalah toko lavender. Nah, kemudian kita lihat totalnya, ya, totalnya itu nilainya 282.712.500. Nah, ini masukkan ke kolom account receivable, ya. Kemudian selanjutnya lihat yang jumlah. Nah, kita masukkan ke sales of merchandise. Kemudian kita lihat PPN-nya adalah 26.337.500. Anda masukkan ke PPN keluaran atau istilahnya paid out. Nah, karena metodenya adalah metode perpetual, maka Anda harus memasukkan yaitu ke kartu persediaan atau inventory card. Buka persediaan, kita lihat, ya, inilah persediaannya. Nah,
kita agak besarkan dikit. Ini kita ambil pertama, ya kita ambil lihat dulu dari persediaan awalnya. Kita lihat untuk lemari panjang tipe 1. Nah, kita tulis ini tanggalnya tanggal 1, dokternya nggak ada, kita checklist, kemudian keterangannya bulan. Nah, karena kita saldo, nah itu masukkan ke balan atau saldo. Nah, kita lihat di dalam saldonya untuk lemari panjang tipe 1 adalah 45 unit, harganya 4.062.500. Jadi ini ditulis 45, kemudian harganya 4.062.500, 45 kali 4.062.500. Nah, inilah amount-nya atau totalnya. Lakukan yang sama kepada lemari panjang tipe 2. Nah, ini pertama tulis tanggalnya sama, dokumennya karena tidak ada kita checklist, keterangannya bulan. Kita lihat selanjutnya di sini jumlah lemari panjang tipe 2 adalah 42 unit. Jadi kita masukkan di sini 42 unit. Price-nya di sini kita lihat harganya 5.937.500, maka di sini juga kita tulis 5.937.500. 42 kali 5.937.500 hasilnya 24.937.500. Nah, selanjutnya kalau sudah mengisi saldonya, tugas Anda adalah melihat soalnya yang tadi. Kita lihat dokumen 5. Nah, dokumen 5 ini kita lihat untuk lemari panjang yang kita jual senilai 20 unit. Harganya ya, maaf, kita jual 20 unit. Jadi kita buka di kartu persediaan, tulis tanggalnya. Ya, kita tulis tanggal 6, nomor buktinya 71, keterangannya. Ini kalian tulis penjualan, ya penjualan. Nah, kalau kita menjual berarti barang kita yaitu keluar. Kita lihat dalam soal yang keluarnya adalah 20. Nah, kita tulis di sini 20 unit. Harganya kita ambil dari nilai yang di kartu persediaan price-nya. Jadi 406.500. 20 kali 406.500 hasilnya adalah 81.250. Nah, selanjutnya kalau sudah dikeluarkan yang asalnya 45 dikeluarkan dari gudangnya senilai 20, maka sisanya adalah 25 unit. Nah, harganya, price-nya adalah 406.500. 25 kali 406.500 dapatlah yang ini. Nah, selanjutnya kita lakukan di lemari panjang yang tipe 2. Caranya sama, yaitu tulis tanggalnya, tanggal 6, nomor buktinya 71 PJ, keterangannya adalah penjualan, ya. Nah, kalau kita menjual berarti barang kita adalah
keluar, yaitu out. Nah, unitnya berapa yang dikeluarkan ke gudang, yaitu 18. Jadi ini kita tulis 18, kemudian harganya, price-nya, dari lihat di kartu persediaan adalah 5.937.500. Nah, 18 kali 5.937.500 dapatlah nilainya 106.87500. Nah, selanjutnya 42 yang asalnya di gudangnya stoknya 42 dikeluarkan senilai 18, jadi sisanya adalah 24. 24 harganya yaitu 5.937.500. Nah, ini 24 kali 5.937.500, kalian tulis di jumlahnya. Nah, kalau sudah dapat ini, ya, yang dari nilai yang amount-nya ini, yang out ini, kita yaitu 106, ya, 106.875, sama ini tadi. Nah, 81, ya. Nah, ini kita totalkan. Nah, ditotalkan, masukkan ke jurnal penjualan atau sales journal. Nah, ini masukkan ke cost of goods sold. Ya, nah nilainya ini 188. Nah, ini kemudian yang kreditnya yaitu merchandise inventory.